Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi di channel Mbok Midut. Teman-teman, ini salah satu makanan atau jajanan tradisional Indonesia ya, terutama di daerah Jawa Barat ya, Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya, Jawa Tengah juga ada. Ini adalah klepon. Nah, kalau klepon biasanya hijau, ini Mbok Midut hari ini membuat variasi yang rada beda ya. Mbok Midut bikin klepon wijen. Nah, ini untuk alternatif teman-teman yang kepengen membuat makanan kecil untuk keluarga. Ini salah satu request dari sahabat subscriber ya. Semoga suka. Mari kita masak. Pertama, ini adalah 5 lembar daun pandan. Saya potong-potong lalu saya haluskan. Saya tambahkan air, saya menghaluskannya dengan menggunakan Magic Chopper Mitoshiba CH200. Chopper andalan Mbok Midut. Setelah halus, matikan choppernya. Saring. Oh, enggak saya saring lah, saya langsung masukkan ke dalam panci dan saya rebus. Ini saya tambahkan dengan 300 ml air ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan dengan 200 ml santan. Kalau nggak ada santan bisa susu ya. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai mendidih kurang lebih 5 menit. Ini agar santan dan pandannya nyatu serta saripati dan aroma daun pandannya tuh keluar. Nah, biasanya kan pakai daun suji ya, ini nggak pakai, jadi nanti warnanya nggak bisa hijau banget ya, hanya semu-semu hijau. Tapi rasa pandannya itu karena kita rebus duluan gini itu lebih kuat. Setelah mendidih, baru kita matikan kompornya. Jangan ditinggal ya teman-teman, karena kalau mendidih dia akan meluap dan meluber, tumpah kemana-mana, terutama kalau pakai perebus yang kecil. Nah, ini udah mendidih, matikan kompor lalu disaring. Nah, ini hasil penyaringannya menghasilkan 450 ml air ya. Sisihkan dulu. Nah, ini saya siapkan dulu 200 gram gula merah untuk isian kleponnya. Juga 1 buah kelapa parut. Ini saya tambahkan dulu dengan setengah sendok teh garam. Sisihkan dulu dan kita langsung aja, ini adalah 500 gram tepung ketan dan 100 gram tepung beras. Lalu secara perlahan saya dan bertahap ya, saya campur dengan santan dan daun pandan tadi ya, air daun pandan. Aduk ini dalam kondisi airnya ini ya, air santan dan air daun pandannya ini masih panas ya teman-teman. Nah, biasanya makanan-makanan tradisional berbasic tepung beras dan tepung ketan kalau diulen di awal dengan air panas tuh hasilnya akan lebih enak ya. Jadi nanti nggak mentah di dalam, juga lebih legit. Udah mulai dingin ya, baru kita aduk dengan tangan, tentunya dengan cuci tangan dulu ya. Ini nggak perlu diulen sangat ya, hanya dicampur-campur aja. Karena nanti kalau diulennya terlalu kuat, jadinya alot. Nah, ini saya tambahkan dulu sisa tepung berasnya dan sisa airnya, air santan dan air daun pandan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi adonannya itu nggak kalis seperti kita membuat roti, tapi ini seperti kalau kita membuat makanan tradisional lain seperti
kue ketawa ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak kalis, juga nggak tidak perak juga ya. Jadi tetap harus nyatu. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini saya tambahkan dengan 3 sendok makan wijen. Kalau nggak ada wijen, gini aja juga udah enak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah saya tambahkan wijen, langsung saya bentuk ya teman-teman. Bentuknya standar, ambil 1 sendok, dikepal lalu dibentuk bulat-bulat. Setelah itu dipipihkan, dipenyet ya seperti ini, masukkan gula merahnya. Lalu bungkus, jangan sampai gula merahnya ngintip supaya nanti ketika matang itu enggak berontak keluar. Jadi jangan terlalu tipis ya. Lalu dibulat-bulatin lagi. Udah gitu aja jadi. Nah, setelah itu kita rebus air di kompor. Nah, setelah airnya mendidih, kecilkan apinya dan kita rebus semua klepon yang sudah kita bentuk bulat-bulat. Nah, ini saya mau pakai proses 2 kali masak ya, seperti abang-abang yang keliling yang bunyi gitu. Supaya lebih enak. Ini hanya akan saya rebus selama 20 menit, saya angkat. Kemudian saya celupkan dengan parutan kelapanya, baru nanti akan saya kukus lagi. Ini agar kleponnya nanti lebih legit dan lebih kering ya, teman-teman. Lebih keset. Nah, ini udah mulai udah mendidih ya, udah mulai juga terasa gitu ketika, jangan lupa disodok bawahnya biar nggak lengket. Terasa mulai entengan, nah siap-siap untuk diangkat. Nah, sesekali sebelum diangkat disodok bawahnya teman-teman, karena dia kan tidak mengapung seperti kalau kita memakai bahan dasar sagu ya. Supaya nggak gosong di bawah. Angkat. Setelah diangkat, baru saya gulingkan atau saya baluri dengan kelapa parut. Jadi kelapa parutnya tidak saya kukus ya, langsung kelapa parut yang tadi saya campur dengan garam, saya baluri dengan klepon, lalu saya kukus. Nah, ini saya pakai teknik langsung kukus dengan kelapa karena untuk dikonsumsi sendiri. Mungkin kalau untuk dijual dipisah ya, karena kalau dikukus terpisah, kelapanya itu akan lebih putih warnanya. Tetapi kalau dikukus bareng begini, nanti basinya itu akan lebih lama, baik klepon maupun kelapanya. Dan memang lebih nyerep ya. Karena juga saya akan taburi dengan wijen sehingga akan saya kukus wijennya. Kalau teman-teman mau dipisah kelapanya, wijennya bisa disangrai dulu ya. Kukus kurang lebih selama 30 menit dengan cara ditutup. Nah, ini biar nanti empuk di dalam. Nah, ini ya aromanya udah kuat banget. Ih, daun pandannya tuh terasa ya. Setelah itu 30 menit kemudian kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau untuk langsung dikonsumsi dengan teknik ini endes banget. Udah mateng. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Klepon, wijen, tabur kelapa. Nah, ini menghasilkan kurang lebih untuk 500 gram tepung beras, tepung ketan,
itu 45 sampai 50 klepon. Demikian hari ini teman-teman, sampai ketemu, semoga suka, salam maknyus.